Halo, selamat malam semua sobat fisika. Baik, terima kasih kembali datang bersama saya Clover Fusuk. Pada saat malam ini kita akan belajar materi teori fisika tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Yuk, sebelumnya jangan lupa seperti biasa like, komen, subscribe channel ini biar kita bisa saling mendukung. Nah, sobat fisika, jadi kali ini kita akan lihat apa yang dimaksud dengan jarak. Apa itu sih jarak? Jarak adalah ruang atau panjangnya satu benda dengan benda lain. Jadi jarak ini kita mengukur seberapa jauh suatu benda dengan benda lainnya. Misalnya jarak jauh jalan yang kita tempuh. Kalau contoh sederhana sehari-hari adalah kita menggunakan motor dari AB ke Sentani. Nah, dalam AB ke Sentani ini berapa jarak yang kita tempuh, berapa kecepatan motor yang kita gunakan, berapa jam kita sampai, berapa detik itu, dan kita akan mengukur jarak. Jadi itu adalah salah satu contoh atau ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari dalam teori fisika jarak. Nah, sobat fisika, jadi jarak itu sendiri dia memiliki contoh. Contohnya adalah panjang dari mobil hingga rumah. Disebut jarak. Nah, jarak dapat diukur dengan satuan meter atau sentimeter, kilometer, dan lain-lain. Nah, jadi salah satu contohnya adalah dari rumah kita ke keluar jalan depannya itu berapa jarak, berapa meter, itu yang kita mengukur. Nah, jadi perhatikan pada gambar berikut ini, sebelah kanan saya ini ada mobil, sebelah maksud saya sebelah kiri saya ada mobil, sebelah kanan saya ada rumah. Dan dari mobil ini jarak yang ditempuh adalah 10 cm atau 10 kilometer. Jadi dikategorikan saja kita mengukur sesuai dengan berapa jarak yang kita tempuh, berapa kilo yang kita tempuh. Nah, tadi kan slide pertama setelah saya menjelaskan apa itu jarak, saya ambil contoh dari Abipura ke Sentani. Sentani itu berapa jarak yang kita tempuh, berapa meter, terus kecepatan mobil atau motor yang kita gunakan itu berapa. Nah, jadi kita dapat mengukur dan membandingkan beberapa jarak yang kita tempuh atau beberapa kilometer yang kita tempuh. Jadi perhatikan contoh gambar seperti ada di dalam slide ini. Ada mobil dan rumah. Ini adalah antara jarak antara rumah dan mobil. Nah, sobat fisika, dalam suatu perjalanan ada pula jarak yang kita tempuh, tapi kita butuhkan adalah waktu. Nah, di sini kita akan lihat berapa waktu yang kita butuhkan. Nah, dalam suatu perjalanan kita menempuh beberapa kilo, beberapa jarak jauhnya, dan kita juga membutuhkan beberapa waktu yang kita butuhkan untuk menempuh atau sampai ke tujuan kita. Nah, apa itu waktu? Kita akan lihat sama-sama. Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketiga proses perbuatan atau keadaan berlangsung. Beberapa lama suatu kejadian dengan kejadian yang lain berlangsung. Nah, jadi waktu itu berjalan ketika suatu kegiatan atau suatu perjalanan itu kita sudah memulai atau sedang berlangsung. Nah, misalnya ini kan saya sedang presentasikan atau menjelaskan tentang teori fisika, jarak, dan waktu. Berarti waktu saya sedang mempresentasikan dan sedang menggunakan waktu. Nah, mulai dari pertama saya presentasi sampai dengan selesainya itu berapa waktu yang dibutuhkan. Sama juga dengan teori fisika juga membutuhkan namanya waktu. Waktu itu untuk mengukur dalam teori fisika seperti jarak. Dalam jarak 10 kilometer atau 10 cm ini berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh. Misalnya 10 detik, 5 detik, 10 jam, 5 jam, 1 jam, atau 30 jam sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan. Nah, sobat fisika, di sini kita akan melihat contoh, namun contoh kita tidak ambil dari luar, tetapi apa yang sedang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kita akan lihatnya. Contohnya adalah
beberapa malam, beberapa lama siang menjadi malam. Disebut waktu. Waktu dapat diukur dengan detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Nah, jadi salah satu contohnya adalah dalam 1 menit 60 detik, dalam 1 jam 60 menit, dalam 1 tahun 12 bulan, dalam 1 minggu 7 hari. Nah, itu adalah contoh-contoh kecil saja. Nah, jadi contoh yang utama adalah beberapa lama siang menjadi malam. Nah, itu yang disebut dengan waktu. Waktu dapat diukur dengan detik, menit, jam, hari, bahkan bulan dan tahun. Bukan hanya itu saja, tetapi ada beberapa hal-hal yang kita bisa lakukan. Ya, jadi bahwa waktu ini adalah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dalam teori fisika juga ada kategorikan dengan waktu. Nah, sobat fisika, kita akan lihat apa itu kecepatan. Nah, jadi di sini ada 3 kategori yang kita lihat, yaitu adalah jarak, waktu, dan kecepatan. Dalam suatu perjalanan, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari itu, kita membutuhkan 3 ini yang lebih penting. Bahkan dalam perjalanan. Nah, tadi kan saya sebelum masuk dalam materi kan, saya sudah mengambil ilustrasi bahwa dari AB menuju ke Sentani itu kita membutuhkan jaraknya berapa jarak. Jarak antara AB sampai ke Sentani berapa. Berapa waktu yang kita membutuhkan, berapa meter yang kita membutuhkan, berapa kilometer untuk menempuh dari AB sampai ke Sentani. Nah, kali ini kita akan lihat kecepatan yang kita gunakan. Nah, misalnya kita mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, maupun kendaraan apa saja yang kita gunakan. Nah, dalam kita kendaraan roda 2, berapa kecepatan yang kita gunakan untuk sampai ke Sentani. Nah, jadi kita akan lihat apa itu kecepatan. Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dan waktu tempuhnya. Kecepatan menunjukkan beberapa cepat suatu benda berpindah tempat pada selang waktu tertentu. Jadi kecepatan merupakan suatu benda berpindahan. Nah, jadi kecepatan kita dari satu tempat berpindah ke tempat lain itu kita membutuhkan berapa kecepatan. Nah, terus dari ilustrasi pertama bahwa dari Abepura ke Sentani itu beberapa kecepatan motor yang kita gunakan untuk bisa sampai ke sana. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi atau contoh singkat saja. Nanti Sobat Fiska dimanapun teman-teman berada bisa perhatikan dalam kehidupan sehari-hari masing-masing sesuai dengan jam waktunya teman-teman, jarak yang teman-teman mau jalan, bahkan kecepatan motor yang teman-teman mau gunakan supaya kita bisa teori dan praktek langsung. Nah, dalam teori fisika, fisika ini seharusnya tidak terlalu tergolong dalam rumus. Nah, jadi fisika ini bukan matematika. Jadi fisika ini ilmu pasti yang merangkul dari kehidupan alam atau kehidupan kita sehari-hari. Nah, sama juga dengan sekarang kita belajar tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Ini kan beberapa faktor yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan juga waktu ini yang sangat penting sekali untuk semua hari. Karena kita memulai hari dengan waktu. Nah, kita akan melihat contoh. Perhatikan pada mobil di sebelah kanan saya ini di gambar. Nah, ada mobil ini kecepatan dia yang membutuhkan adalah 50 kilometer per jam atau 50 kilometer per sekon. Nah, contoh mobil yang dikemudikan oleh Semira Hadid mampu melakukan perjalanan sejauh 150 kilometer dalam waktu 3 jam. Nah, ini salah satu pertanyaan atau contoh pembahasan soal untuk menghitung waktu.
maka kecepatan 150 kilometer sama dengan 3 jam. Nah, dalam kecepatannya 130 kilometer dibagi dengan 3 jam sama dengan 50 kilometer setiap 1 jam, atau dapat ditulis dengan 50 kilometer per jam. Nah, jadi setiap perjalanan dia yang ditempuh itu jam yang ditempuh adalah 3 jam. Nah, dalam tiga jam ini saya jauh 150 kilometer. Nah, jadi dikalkulasikan menjadinya 50 kilometer per jam perjalanan dia. Nah, sobat fisika, jadi tadi itu adalah sebagai pembahasan dan pengertian bahkan contoh. Nah, kali ini kita akan lihat menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, jadi rumusnya seperti ini, ada bentuk seperti huruf T. Huruf T, J adalah jarak, K adalah kecepatan, W adalah waktu. Nah, jadi J rumus J ini untuk mengetahui atau menghitung berapa jarak yang ditempuh oleh mobil atau ditempuh oleh motor, kendaraan apa saja yang kita gunakan. Nah, K adalah kecepatan. Nah, dalam perjalanan itu berapa kecepatan yang kita butuhkan? Kita menghitung kecepatan menggunakan rumus K. W adalah waktu. Nah, waktu itu berapa detik yang tempuh dalam suatu perjalanan, berapa spon yang dibutuhkan, berapa waktu detik yang dibutuhkan, berapa waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan. Seperti ilustrasi pertama bahwa jarak antara AB ke Sentani berapa jarak dilihat oleh rumus J. Lalu kecepatan motor yang kita gunakan untuk dari AB ke Sentani berapa kecepatannya mengukur menggunakan rumus K, dan juga berapa waktu yang kita tempuh dari AB menuju ke Sentani. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Oke sobat fisika, jadi mari kita lihat, perhatikan baik-baik di gambar saya yang saya tampilkan ini. Di atas itu ada jalan, terus ada tanda lokasi, terus rumusnya J sama dengan K kali W. Nah, di mana dalam bentuk segitiga, di dalamnya ada bentuk huruf T. Nah, huruf T ini J adalah jarak yang ditempuh. Nah, K adalah kecepatan, W adalah waktu. Nah, jadi kenapa dalam K kali dengan W? Nah, ini cara untuk memberikan petunjuk untuk kita bisa menghitung atau mengkalikan penghitungan jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, jadi cara menghitungnya dia memberikan petunjuk bahwa J itu adalah jarak, K adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, perhatikan di gambar J sama dengan K kali W. Artinya jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, jadi keterangannya ada di bawah, jarak, kecepatan kali waktu. Nah, jadi ini rumus pembahasan sehari-hari dan yang universal saja. Saya tidak terlalu membahas terlalu banyak dalam slide ini karena saya memperkenalkan tentang teori fisika yang ada hubungannya dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, sobat fisika, jadi kemarin slide-slide kemarin saya buat hanya rangkuman materi-materi atau teori fisika yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun dalam slide ini untuk menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Saya mengambil beberapa contoh di sini, kita akan lihat sama-sama. Contoh, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 kilometer per jam selama 2 jam. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh mobil dalam perjalanan tersebut. Nah, perhatikan gambar saya di atas itu ada warna kuning dan warna hijau. Nah, warna kuning ini adalah awal berangkatnya mobil, lalu titik pertamanya mobil mulai jalan. Nah, yang warna biru adalah titik
untuk mobil itu akan sampai? Nah, jawabannya ada di bawah. Jarak adalah kecepatan. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, kita perhatikan di soal di atas. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata itu 60 km per jam. Nah, berapa jarak yang ditempuh mobil dalam perjalanan tersebut? Nah, jadi dalam soal ini kita dituntut untuk mencari jaraknya. Misalnya dari AB menuju ke Sentani itu membutuhkan berapa jarak? Nah, jadi sekarang saya sedang mengendarai motor. Saya bawa motor dari AB mau ke Sentani. Nah, jadi kecepatan rata-rata motor saya adalah 60 km per jam. Selama dari AB ke Sentani itu dalam 2 jam. Nah, dalam 2 jam ini berapa berapa jarak yang saya tempuh? Nah, jadi jarak saya adalah 60 km per jam. Nah, 60 km ini dikalikan dengan 2 jam. Nah, 60 km kali 2. Nah, jadi bisa dibilang 60 kali 2, jadi jaraknya adalah 120 km-nya. Jadi dari Habipura ke Sentani adalah dalam jarak 120 km per jam. Jadi jawabannya adalah 120. Nah, coba sobat fisika. Jadi pembahasan yang pertama, contoh pertama itu adalah jarak. Nah, sekarang kita akan melihat contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu kecepatan. Nah, tadi kan dalam bentuk segitiga itu kan potong jadi huruf T. Nah, kali ini diubah lagi J di atas, K bagi dengan W. Jadi kita akan melihat K sama dengan Y per W. Artinya kecepatan sama dengan jarak bagi waktu yang ditempuh. Nah, kita akan melihat contoh soal pada slide berikut. Contoh soal kedua, kecepatan. Nah, teman-teman bisa perhatikan di gambar berikut ini. Gambar di bawah ini adalah manusia yang sedang berlari atau kita kasih nama dia Yeni Busuk. Nah, kita perhatikan contoh soal. Yeni Busuk berlari sejauh 500 meter dalam waktu 2 menit. Berapa kecepatan rata-rata Yeni Busuk saat berlari? Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah berapa kecepatan rata-rata Yeni Busuk saat berlari? Nah, saya mengambil salah satu contoh. Yeni Busuk ini berlari dari Perumas 3 menuju Abepura. Nah, dalam itu jarak yang ditempuh Yeni Busuk adalah 500 meter dalam 2 menit. Nah, berapa kecepatan rata-rata Yeni Busuk saat berlari? Nah, kecepatan tambah jarak di waktu. Kecepatan Yeni Busuk adalah 500 meter per jam atau kilometer atau meter dalam selang waktu 2 menit. Jadi kecepatannya ini yang ditempuh dalam kecepatan 500 meter 2 menit adalah 250 meter per menit. Jadi jarak yang ditempuh oleh Yeni Busuk adalah 250 meter per menit. Rumus ketiga, yaitu pembahasan soal ketiga itu waktu. Sobat fisika, mari perhatikan baik-baik pada gambar segitiga di depan saya. Nah, tadi kan untuk jarak kan bentuknya huruf T. Nah, sedangkan untuk kecepatan bentuknya berubah lagi. Nah, dan waktunya menjadi huruf yang mengarah ke arah kanan lagi atau seperti huruf L terparlek dan seperti itu. Jadi di atas C adalah jarak, K adalah kecepatan, W adalah waktu. Nah,
Jadi dalam rumus W sama dengan G ber K. Kenapa W di depan? Karena kita mau lihat tentang rumus waktu. W adalah waktu, G adalah jarak, K adalah kecepatan. Nah, jadi dalam kotak di atas dituliskan rumus W sama dengan G ber K. Nah, jadi ini adalah kita akan menghitung caranya untuk mencari waktu yang ditempuh. Contoh soal yang ketiga, waktu. Nah, teman-teman perhatikan seorang pengendara sepeda di bawah. Ini adalah gambar animal yang saya ambil sebagai contoh. Kita bacakan contoh soalnya. Seorang pengendara sepeda melayu dengan kecepatan rata-rata 20 meter per jam. Jika pengendara tersebut melintas jarak sejauh 40 km, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, jadi pertanyaan ini ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan ketika pengendara sepeda ini melebihi. Jadi tadi kan saya ambil ilustrasi yang pertama bahwa dari AB menuju ke Sentani membutuhkan berapa waktu. Seorang pengendara sepeda melaju dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Jika pengendara tersebut melintasi jarak sejauh 40 km, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, seperti rumus yang tadi kita lihat bahwa W sama dengan J ber K. W adalah waktu sama dengan jarak yang ditempuhnya berapa dan kecepatan yang dia gunakan berapa. Nah, jadi waktu yang ditempuh oleh pengendara sepeda ini adalah 40 km per jam. Nah, sedangkan kecepatan rata-rata yang dikendarai oleh pengendara sepeda ini adalah 20 km per jam. Nah, berarti dalam 20 kilo waktu dalam jarak 20 km ini rata-rata kecepatan yang digunakan adalah 20. Jadi setelah kita dikalkulasikan waktu yang ditempuh adalah 2 jam. Jadi jawabannya ada di bawah itu. Jadi 40 km dibagikan dengan 20 km per jam sama dengan 2 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pengendara sepeda ini dari HP Pura sampai ke Sentani adalah dalam 2 jam. Sekian dan terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Apalagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Cendrawasih di Jayapura. Nah guys, jadi teman-teman sudah tahu belum? Jurusan Fisika adalah jurusan yang paling unggul di timur Indonesia. Setelah bahasa Inggris, jurusan kedua yang unggul adalah jurusan Fisika. Jurusan Fisika memiliki akreditasi unggul. Jadi teman-teman tidak salah kalau memilih jurusan Fisika. Jurusan Fisika bukan hanya belajar tentang rumus, bukan hanya menghitung, tetapi di mana kita diproses, di mana kita dibentuk dalam spiritual, sifat, karakter kita. Dan dari sini juga menjadi sarjana-sarjana yang hebat, sarjana-sarjana yang berkualitas di timur Indonesia. Jadi yuk jangan ragu-ragu lagi untuk bergabung bersama kami jurusan Fisika di Universitas Cendrawasih. Sains untuk masa depan. FMIPA, ya.